Jumpa lagi dengan Profesor. Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia. Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur yang memiliki lebih dari 6.800 pulau. Negara yang berbatasan dengan Samudera Pasifik di bagian timur dan Laut Jepang di sebelah barat ini memiliki populasi sekitar 126 juta jiwa yang dikenal memiliki budaya disiplin yang sangat tinggi, hingga menempatkan negara ini sebagai negara dengan penduduk paling disiplin di dunia. Disiplin menjadi salah satu sistem nilai serta filosofi hidup yang mereka pegang dalam kehidupan. Dengan adanya sistem nilai ini, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Jepang, disiplin dikenal dengan istilah shitsuke, yang berarti perilaku yang ditunjukkan orang dewasa terhadap anak-anak agar anak-anak tersebut tumbuh dengan menguasai perilaku yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan sosialnya di tengah masyarakat. Berkat kedisiplinan yang ditanamkan sejak dini, ditambah dengan etos kerja yang sangat tinggi, negara Jepang tumbuh dengan masyarakat yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi, bersih serta rapi. Misalnya, saat mereka pergi ke suatu tempat atau stadion untuk menonton pertandingan, mereka tidak akan meninggalkan sampah yang berserakan. Mereka akan membawa sampahnya sampai menemukan tempat sampah terdekat. Demikian ini membuat lingkungan di Jepang bersih dan jarang ada tumpukan sampah yang berserakan. Di Jepang, orang yang tidak memiliki kedisiplinan akan waktu, ia dianggap memiliki aib yang memalukan. Yang ini berlaku baik untuk masyarakat di level bawah atau mereka di level atas. Terbukti pada tahun 2019, seorang menteri kabinet di negara Jepang meminta maaf secara terbuka kepada publik karena keterlambatannya selama 3 menit dalam menghadiri rapat kerja di kabinet. Dan uniknya, masyarakat Jepang tidak hanya menganggap keterlambatan sebagai ukuran kedisiplinan, tetapi datang terlalu cepat dari waktu yang ditentukan juga mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Pada tahun 2018, sebuah kereta yang sampai lebih cepat sekitar 25 detik di stasiun menuai kritikan publik, yang kemudian memaksa pihak manajemen perusahaan kereta harus meminta maaf secara terbuka kepada publik. Demikian ini, karena bagi mereka datang terlalu cepat dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Jepang dikenal sebagai negara maju. Salah satunya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan teknologi serta kedisiplinan yang mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakatnya. Disiplin menjadi kunci keberhasilan membentuk sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Karena itu, para ilmuwan Jepang berhasil menciptakan inovasi teknologi dengan ide-ide yang sangat kreatif. Teknologi yang berhasil dikembangkan oleh Jepang merupakan kontribusi yang positif terhadap bidang pengetahuan, seperti teknologi informasi dan komunikasi, komputer, pelayanan pos internet, email, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka banyak menciptakan mesin-mesin yang beroperasi secara otomatis sesuai kegunaannya dalam kehidupan manusia, seperti robot motorland, robot yang bisa dikendalikan dari jauh, dan lain sebagainya, di mana teknologi tersebut dapat memudahkan masyarakat Jepang dan dunia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi yang berkualitas juga merupakan kontribusi positif bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah kereta super cepat yang bisa dioperasikan untuk mengelilingi Jepang. Kereta tersebut dinamakan Shinkansen. Kartu transportasi juga digunakan ketika ingin menaiki kendaraan umum. Demikian ini akan mempermudah setiap transaksi karena tidak perlu membawa uang tunai. Untuk membentuk masyarakat yang disiplin serta meraih kemajuan dalam berbagai bidang seperti saat ini,
tentu saja Jepang harus melalui fase panjang dan berliku. Mereka mengawali kejayaan itu sejak awal abad ke-7, ketika Jepang mengirimkan pelajarnya ke negeri Cina untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Di sini mereka belajar tentang pertanian, teknologi hingga cara mengolah emas dan tembaga. Sejak zaman tradisional, Jepang telah menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa hanya dapat diraih melalui pendidikan. Pada tahun 1889, Jepang menganggap bahwa budaya Barat adalah budaya yang lebih beradab dan patut diserap dalam tatanan masyarakat. Namun demikian, mereka juga berpendapat bahwa untuk mengubah masyarakat Jepang menjadi masyarakat yang modern, mereka tidak boleh berfokus pada penerapan sistem Barat seperti undang-undang sistem politik pemerintahan dan ekonomi. Sebab, hanya dengan mengadopsi sistem modern masyarakat Jepang justru akan kehilangan identitas serta budayanya. Karena itu, pola hidup masyarakat Jepang harus diubah pada pola hidup yang sangat menghargai waktu, disiplin dan efisien tanpa mengorbankan budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Maka, pada Maret tahun 1919, Menteri Dalam Negeri Jepang saat itu mengumumkan dimulainya kampanye nasional untuk membina ketahanan nasional. Kampanye ini berfokus pada perubahan pola hidup masyarakat Jepang untuk menjadi lebih baik. Beberapa kampanye tersebut adalah membina rakyat agar terus belajar sehingga mampu mengikuti perkembangan kemajuan dunia. Membangun tradisi rajin bekerja dan hidup hemat, guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan membina jiwa yang mandiri, rasa tanggung jawab sosial serta semangat untuk berkorban. Dengan mentalitas unggulan yang dibangun sejak dini dan telah berlangsung sejak lama, Jepang bahkan dapat pulih dalam sekejap setelah mengalami kehancuran fisik yang sangat parah pada Perang Dunia II. Jepang segera bangkit dan kembali menjadi negara yang diperhitungkan oleh negara-negara besar. Karena sejatinya, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II hanya berkaitan dengan visi, bukan mental yang telah dibangun dari generasi ke generasi. Di samping itu, bangsa Jepang memiliki keistimewaan, yaitu kecepatan menyadari kondisi atau situasi yang dihadapi, serta kecepatan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Jepang kembali bangkit untuk menata kehidupan sosial ekonomi serta industrinya yang maju menyaingi industri negara-negara Barat. Selain disiplin yang tinggi, Jepang juga memiliki tradisi yang sangat unik. Salah satunya tradisi makan. Contohnya, ketika orang Jepang memakan mie menyeruput kuah makanan sampai terdengar bunyi serup, merupakan bentuk pujian untuk menyampaikan bahwa makanan tersebut enak. Selain itu, orang Jepang akan makan dengan menggunakan mangkok dengan mendekatkannya ke mulut. Demikian itu bertujuan untuk menjaga kesopanan. Selain itu, ada tradisi geisha. Geisha adalah wanita yang menghibur melalui berbagai bentuk seni, menyanyi, dan menari. Kini, banyak geisha modern tinggal di rumah khusus geisha yang disebut okia, terutama selama mereka dalam masa pelatihan. Mereka secara tradisional mengenakan kimono dan riasan oshiroi. Oshiroi berarti bubuk putih yang mengacu pada kulit wanita geisha yang sangat pucat. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar.